membahas berdasarkan apa posisi dan kecepatan gitu ya. Jadi seperti kita membahas mekanika kan begitu ya. Jadi kalau saya tahu posisinya, tahu kecepatannya, maka saya bisa mendeskripsikan gerak dari satu sistem secara detail gitu ya. Nah, tapi di sini saya mendeskripsikan berdasarkan apa di sini energinya gitu ya, energinya ya. Ya, karena Anda bisa lihat nanti energi kan bisa diukur ya, secara makroskopik gitu ya, mikroskopik ya. Nah, terus kemudian partikel, jumlah partikelnya juga gitu ya. Nah, jadi dari sini Anda bisa lihat ya. Jadi kalau saya punya apa di sini ensemble ya, ensemble atau kumpulan partikel yang banyak, nah maka saya kelompokkannya itu berdasarkan di sini apa energinya gitu ya. Nah, seringkali untuk apa lapisan energi tertentu itu ada beberapa apa yang kita sebut dengan apa di sini? Apa namanya? Kayak semacam degenerasinya ya. Jadi keadaannya itu berbeda gitu ya. Jadi keadaannya berbeda tapi energinya bisa sama ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa di sini plastik gitu ya, seperti Maxwell-Boltzmann, maka energinya itu apa continue gitu ya. Nah, kalau kita bicara kuantum, maka energinya itu apa discrete ya. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan ini. Jadi kalaupun continue, kita banding apa sebagai discrete gitu ya. Jadi energi ES sampai ES plus DS gitu ya. Jadi kita discretekan gitu ya. Nah, jadi saya coba lihat bagaimana partikel-partikel ini terdistribusi ya berdasarkan tadi apa lapisannya, energinya gitu ya. Nah, terus kemudian apa di sini keadaan-keadaannya gitu ya. Nah, di sini batasannya apa? Batasannya ya tadi ya, misalkan jumlah partikelnya itu nggak berubah gitu ya. Ini semacam kekekalan. Ini berarti apa sistemnya apa? Tertutup atau terisolasi gitu ya. Nah, terus kemudian di sini energinya apa di sini juga tetap gitu ya, tetap ya. Nah, seperti yang Anda sudah pelajari, nah kalau untuk statistik Bose-Einstein gitu ya, jadi tidak seperti Fermi-Dirac hanya boleh diisi atau tidak gitu keadaannya gitu ya. Nah, ini bisa saja keadaannya itu diisi oleh apa? Oleh semua partikel gitu dan sebagainya dalam gitu ya. sistem. Nah, karena itu dalam menyusun konfigurasinya ya, jadi saya gabungkan di sini apa? State-nya, terus kemudian apa di sini banyak sistemnya gitu ya. Nah, yang pertama ini mesti state-nya gitu. Jadi berapa banyak gitu ya untuk menyusun state-nya. Nah, kalau state-nya ada GS, ya pasti ada GS cara gitu ya, GS cara ya. Nah, baru berikutnya bisa apa? Bisa state atau diisi sistem ya. Kalau diisi state lagi berarti yang itu kosong gitu ya. Nah, kalau diisi oleh partikel ya itu berarti tidak kosong gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dari konfigurasi seperti ini gitu ya. Nah, Anda bisa mendapatkan ya banyak caranya gitu ya. Nah, dengan mudah Anda bisa lihat yang pertama itu mesti GS ya. Nah, berikutnya ya karena sudah diisi ya berarti GS-nya kurangi 1 ya. GS minus 1 tambah NS ya. NS apa di sini? Ya faktorial gitu ya, faktorial ya. Nah, terus kemudian ya di sini karena tidak terbedakan gitu ya, tidak terbedakan ya Anda harus bagi gitu ya. Ya, bagi gitu ya dengan NS faktorial dan GS faktorial ya. Nah, jadi ini untuk satu layer saja gitu, lapisan saja gitu ya. Nah, sementara ini kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi apa di sini banyak caranya itu ya Anda kalikan gitu ya, kalikan. Jadi banyak cara di sini kali banyak cara di sini dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa diungkapkan dengan bobot konfigurasi seperti ini gitu ya. Ya.
Ya, ini sudah pernah kita bahas ya. Ini hanya sekedar apa? Mengingatkan ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Nah, tentu saja selanjutnya apa? Kita harus apa di sini? Mengapakan ini? Maksimumkan gitu ya, maksimumkan ini ya. Jadi kita cari nilai maksimumnya gitu ya. Nah, karena konfigurasi ya yang memiliki W atau bobot yang besar ini ya terkait dengan apa? Yang akan sering didapatkan atau most probable gitu ya, yang paling mungkin dijumpai gitu ya. Ya seperti Anda melempar koin saja gitu ya. Jadi kalau misalkan apa keluar kepala saja gitu ya itu mesti apa susunannya hanya satu gitu ya atau ekor saja susunannya hanya satu gitu ya. Jadi konfigurasinya bobotnya itu kecil gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan setengahnya ekor, setengahnya kepala gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan apa di sini? Bobot yang besar gitu ya, nilai yang besar gitu ya, probabilitas yang besar gitu ya. Nah, kalau misalkan apa 5 kepala 95 ekor misalnya kayak gitu ya. Ya besar juga tetapi dibandingkan dengan yang apa? Yang 50-50 itu masih kecil gitu ya. Ya jadi most probable-nya adalah apa yang tadi 50-50 gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi Anda harus mencari yang apa di sini? Yang maksimumnya gitu ya. Nah, untuk memaksimumkan ini ya ada gunakan aljabar biasa apa di kalkulus biasa saja. Nah, tapi di sini ada apa? Di sini ada kendala ya. Kendalanya tadi apa? Apa tadi kendalanya? Ya, jumlah partikelnya gitu ya. Dan apa di sini? Energinya totalnya itu mesti apa? Tetap gitu ya, tetap ya. Ya jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi ada kendalanya ya. Nah, agar gitu ya, agar apa di sini mudah menghitungnya ya jadi turunan terhadap W-nya ini saya ganti menjadi turunan log W gitu ya. Ya karena kalau W-nya maksimum, ya log W-nya juga akan apa logaritma W-nya juga akan maksimum ya. Nah, jadi kalau itu saya lakukan, nah maka saya dapatkan apa di sini bentuk seperti ini ya. Nah, selanjutnya gimana? Ya, Anda tinggal gunakan apa di sini aproksimasi apa sterling ya. Jadi kalau Anda punya apa di sini eh, log n faktorial gitu ya. Nah, Anda bisa ubah menjadi apa? Kalau sterling jadi apa? Log n faktorial itu jadi apa? Masih ingat nggak? N log n ya, minus n ya. Nah, jadi kalau Anda lakukan itu, ya Anda bisa sederhanakan ya seperti ini ya. Tinggal diselesaikan saja gitu ya. Nah, jadi kalau sudah disederhanakan, Anda dapatkan ungkapan seperti ini. Ya, nanti Anda bisa lihat lebih lanjut ya. Karena di sini apa? Satu ini kecil dibandingkan NSGS gitu ya. Nah, jadi Anda bisa apa di sini bisa hilangkan saja gitu ya atau abaikan satunya ya. Nah, jadi bentuknya sekarang jadi sederhana gitu ya. Nah, ini banyaknya state gitu ya. Nah, ini bagaimana apa di sini partikelnya itu terdistribusi di dalam apa? Di dalam lapisan tersebut gitu ya, layer tersebut ya. Nah, jadi setelah Anda sederhanakan dapatnya seperti ini gitu ya. Seperti ini ya. Nah, ini semua sudah tahu ya. Nah, jadi alfa betanya ini terkait dengan apa? Undetermined Lagrange multiplier-nya ya. Jadi terkait dengan apa? Batasan dari apa? Jumlah partikel dan energi totalnya gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita coba aplikasikan. Ya, di sini Anda bisa lihat partikel atom itu bisa macam-macam ya. Nah, ini bisa foton gitu ya. Fonon ya, kalau fonon ini terkait dengan vibrasi ya, vibrasi ya. Kuantisasi dari apa? Vibrasi ya, atom ya.
Ya, bisa elektron, proton, neutron dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita beri nomenklatur seperti ini. Jadi kalau gitu ya, kalau Anda bisa lihat di sini spinnya apa di sini bulat gitu ya, atau di sini setengah gitu ya. Ya, maka saya sebut dengan boson ya. Nah, kalau ini saya sebut dengan apa? Fermion gitu ya. Nah, kalau ini Anda bisa lihat dia apa dikenakan apa? Larangan Pauli ya. Nah, kalau boson itu tidak gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini partikelnya apa saja ya. Foton masuk ke sini ya. Terus kemudian fonon juga masuk ke sini ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat kedua ini gitu ya. Ya. Nah, statistik yang apa? Yang berlaku di sini adalah Bose-Einstein ya. Nah, kalau untuk yang half integer misalkan apa? Seperti elektron gitu ya. Elektron gitu. Itu kan apa di sini? Spinnya setengah gitu ya. Spinnya setengah gitu ya. Nah, maka Anda bisa lihat di sini akan apa? Akan berlaku adalah distribusi Fermi-Dirac gitu ya. Fermi-Dirac ya. Nah, proton juga begitu ya. Nah, kalau inti gimana? Ya, inti itu tergantung apa di sini jumlah ininya ya, proton dan apa di sini dan neutronnya gitu ya, neutronnya ya. Ya, ya gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi kan foton ya, foton itu masuk apa tadi? Boson ya, boson ya. Jadi foton itu merupakan apa? Kuanta atau partikel dari apa? Dari gelombang elektromagnetik gitu ya. Nah, dia memiliki apa? Spin nol gitu ya, atau juga dikatakan apa? Tidak bermassa gitu ya, massa diamnya nol gitu ya. Ya. Nah, karena itu statistik yang di apa? Yang yang berlaku adalah apa? Statistik Bose-Einstein ya. Nah, di sini Anda bisa lihat karena apa di sini? Karena massa diamnya nol gitu ya, maka energinya itu sama dengan apa? Kecepatannya kali apa? Momentumnya ya. Ini mungkin masih ingat ya waktu belajar apa? Belajar relativitas ya. Ingat nggak ya? Mudah-mudahan masih ingat ya segitiga ini ya. Yang menggambarkan apa? Ini apa? Energi massa diamnya gitu ya. Terus kemudian apa di sini? P kali C ya, momentum kali kecepatannya. Nah, ini adalah energi apa? Totalnya gitu ya. Nah, segitiga ini berarti dihubungkan dengan Pitagoras ya. Dan untuk memudahkan mengingatnya. Jadi E-nya itu sama dengan apa? Akar PC kuadrat ya tambah tambah apa? M0 C kuadrat ya. Nah, karena suku ininya 0 gitu ya. Maka dengan mudah Anda bisa tuliskan E-nya sama dengan apa? C kali P ya. Karena akar PC kuadrat kan C kali P ya. Nah, karena kita meninjau apa sifat partikelnya, maka mesti ada apa di sini Anda bisa definisikan momentumnya gitu ya. Ya, momentumnya ya. Ya, saya momentumnya ya. Nah, mungkin Anda pernah apa di sini tahu De Broglie ya, De Broglie Anda bisa lihat di sini momentumnya ini kan Anda bisa tulis apa di sini? Untuk partikel itu apa? Ya, untuk partikel Anda bisa tuliskan panjang gelombangnya sama dengan apa di sini? Ya, panjang gelombangnya. Nah, lambda ya. Lambda ya. Ya. Ya, maka Anda bisa katakan momentumnya jadi berapa? Berapa momentumnya? Ya, H coret gitu ya. Dibagi atau H dibagi apa? Lambda ya. Ya, gitu ya. Ya, sebenarnya ini juga bisa ya. Jadi Anda bisa lihat di sini kalau Anda belajar kuantum gitu ya, kuantum gitu ya.
Ya, misalkan untuk apa elektron gitu ya, di dalam ini kan Anda bisa tuliskan bahwa momentumnya sama dengan apa? H coret kali K ya, kali K ya. Ya gitu ya. Oke ya, jadi ini menunjukkan bahwa apa gelombang elektromagnetik bisa berperilaku sebagai apa? Partikel gitu ya, partikel ya. Ya gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Tahu nggak radiasi benda hitam itu maksudnya apa ya? Semua sinar itu dipancarkan gitu nggak sih? Ya, jadi kalau Anda punya benda gitu ya, benda ya, terbuat dari apa logam gitu, terus Anda beri lubang gitu ya, lubang gitu ya. Ya Anda bor gitu ya, lubang ya. Maka bagian yang ini akan terlihat apa gelap gitu ya, gelap ya. Ya ini kita katakan sebagai apa black body ya, black body ya. Ya gitu ya. Nah, tapi kalau ini saya panaskan gitu ya, maka nanti Anda bisa lihat bagian yang ini justru yang memancarkan apa gelombang elektromagnetik yang paling apa kuat gitu ya intensitasnya. Jadi terang gitu ya, terang ya. Ya, tapi kalau tidak dipanaskan gitu ya dia akan apa menyerap gitu ya, menyerap ya. Jadi kalau sudah masuk di sini ya nggak bisa keluar ya. Anda bisa lihat di sini ya. Ya, dia dipantul-pantulkan gitu ya. 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 Nah, sekarang menariknya apa di sini? Kalau dipanaskan gitu ya, dipanaskan ya. Ya, dia akan memancarkan apa? Gelombang elektromagnetik ya. Nah, orang coba mengukur apa di sini? Emisinya gitu ya. Misalkan terhadap panjang gelombang boleh, terhadap frekuensi boleh ya. Nah, didapatkan apa bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, Anda pernah belajar ya. Ya, ini misalkan intensitasnya boleh gitu ya. Nah, kalau misalkan apa temperaturnya Anda naikkan gitu ya. Nah, dia makin tinggi dan di sini bergeser ya, puncaknya itu bergeser ya. Geser ya. Mungkin Anda pernah dengar apa hukum apa di sini? Wind ya, wind ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini pada waktu apa ya, sekitar tahun di akhir abad ya atau di awal abad 20 ya ini menarik ya. Nah, Anda orang coba apa di sini? Apa di sini memplotnya ya dengan menggunakan apa teori klasik. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya kalau untuk panjang gelombang yang panjang ya cocok-cocok aja ya. Nah, tapi begitu panjang gelombangnya pendek gitu ya. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Nah, orang mengatakan apa? Bencana ultraviolet ya. Sebenarnya bukan nggak ada apa-apa ya. Ini hanya sekedar mengatakan teorinya nggak cocok aja gitu ya. Jadi apa? UV catastrophe ya karena panjang gelombang pendek ini terkait dengan daerah UV ya. Jadi teorinya ini tidak sesuai gitu ya. Malah menghasilkan di sini apa? Ya intensitas yang apa? Yang apa di sini yang tidak terkontrol ya. Ini tinggi sekali gitu ya. Karena itu dikatakan UV catastrophe ya. Nah, mungkin Anda masih ingat ya Pak Planck ya pada waktu itu ya dia mungkin awalnya tertarik untuk mendapatkan apa kurvanya yang seperti ini gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Planck? Nah, waktu itu dia memperkenalkan apa konsep energinya diskrit gitu ya. Jadi foton yang dipancarkannya itu tidak kontinu tapi diskrit ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Ya, dia bisa memplot ini dengan baik gitu ya. Bisa memplot dengan baik gitu ya. Nah, tapi waktu itu dia tidak tahu kenapa gitu ya. Kenapa energinya itu diskrit gitu ya. Diskrit. Energi yang dipancarkannya itu diskrit ya. Nah, baru kemudian ya katanya sekitar sebulanan lah ya. Nah, dia membayangkan seperti ini. Jadi apa di sini? Benda hitam ini gitu ya. Nah, ini bisa dianggap sebagai apa di sini? Sebagai ya kayak gitar saja gitu ya. Ini resonator gitu ya, resonator gitu ya, kayak gitar gitu ya. Nah, jadi kalau ujung-ujungnya ini apa? Diikat, ini akan menghasilkan gelombang apa di sini?
gelombang berdiri ya. Ya. Nah, bisa begini, ya. Bisa juga begini. Jadi gelombang berdiri ya. Jadi asal ujung-ujungnya terikat, yaitu memenuhi persamaan gelombang ya, dihasilkan gelombang berdiri gitu ya. Ya. Nah, karena di sini hanya panjang gelombang atau frekuensi tertentu saja yang dipancarkan, ya jadi cocok ya, cocok ya. Jadi seperti ini ya. Ya rasanya saya juga pernah cerita mungkin ya. Jadi kalau Anda memetik gitar itu, yang keluar sinusoidal enggak? Sinusoidal atau tidak? Nah, Sinusoidal. cara mengetahuinya pakai apa? Untuk mengetahui bahwa apa getarannya itu sinusoidal. Pakai apa? Ya, misalkan apa gitarnya ini mungkin Anda hubungkan dengan apa? Mikrofon atau apa ya? Yang Anda pasangkan gitu ya. Nah, nanti Anda hubungkan dengan apa? Osiloskop gitu ya. Nah, kalau menurut Anda tadi sinusoidal atau tidak? Tadi mengatakan sinusoidal ya. Nah, pertanyaannya kalau sinusoidal berarti bunyi semua gitar mestinya sama dong ya. Betul nggak? Walaupun sudah di tara gitu ya, tadi apa di stem gitu, ternyata bunyinya nggak sama gitu ya. Pernah dengar nggak bunyi gitar yang persis sama gitu ya? Atau misalnya paling sederhana saja, bunyi gitar dengan bunyi piano. Anda bisa membedakan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Padahal tadi katanya nada dasarnya sama gitu ya. Tapi kenapa berbeda gitu ya? Nah, jadi kalau dimainkan itu benar-benar nada dasarnya saja, maka bunyinya semua sama gitu ya. Nah, yang terjadi adalah apa di sini? Harmoniknya juga ada gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya senar gitu ya, saya petik nih nada dasarnya keluar. Nah, nanti harmoniknya juga keluar gitu ya. Harmonik yang lebih tingginya juga keluar. Sehingga nanti kalau saya jumlahkan bentuknya nggak sinusoidal. Kalau sinusoidal kan begini ya. Nah, yang terjadi adalah gimana? Ya, tetap periodik gitu ya. Nah, tapi tidak sinusoidal gitu ya. Nah, karena itu Anda bisa lihat kalau alat musik yang lain mungkin dijumlah-jumlahkan bentuknya nggak kayak begini ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, gitu ya. Ini nada dasarnya sih sama gitu ya. Tapi komponen apa di sini? Komponen dari harmoniknya berbeda gitu ya. Nah, karena itu bunyinya akan terdengar berbeda gitu ya. Ya, rasanya sehari-hari ini kita jumpai ya. Misalkan mata uang saja, ini hanya sekedar ilustrasi ya. Mungkin Anda pernah belajar apa? Belajar deret atau transformasi Fourier ya. Nah, ini analoginya. Jadi Anda punya uang apa? 10 ribuan gitu ya. Ya di negara kita kan ada 10 ribuan ya. 10 ribuan ya. Atau tambahin aja ada seribuan lah gitu ya. Seribuan ya. Seribuan. Nah, ini ada berapa? 50-an gitu ya. Nah, ini ada 100-an gitu ya. 100 ribuan gitu ya. 100 ribuan ya. Nah, jadi bisa saja si A, si B gitu ya. Ya. Kalau dicek 1000-an ada gitu ya. 10 ribuan ada, 50 ribuan ada gitu ya. 100 ribuan ada. Nah, tapi yang membedakan A, B dan C-nya apa? Jumlahnya ya. Misalkan 10 ribuan, 1000-an itu dia cuma punya satu gitu ya. Ya, ini juga punya satu gitu ya. Nah, yang ini dia mungkin punya agak banyak ya. Misalkan ada berapa? Ada 5 gitu ya. Ada 5 ya. Ya. Nah, yang ini dia punya 10 gitu ya. Nah, sementara si B gitu ya. Ya, ininya banyak nih. Misalkan ini ada 20 gitu ya. Ya, ini cuma ada berapa? 3 gitu ya. Ya, yang ini 1 gitu ya. Yang ini malah nggak punya gitu ya. Bisa saja ya. Nah, sekarang coba dilihat A dan B gitu ya. Ya.
Nah, disuruh mereka masuk ke supermarket ya. Supermarket ya. Kira-kira setelah keluar dari supermarket, dia membeli barang yang berbeda tidak? Ya, kalau misalkan dibeli barang yang sama, misalkan baju gitu ya. Nah, baju yang dibelinya berbeda nggak? Beda, Pak. Pasti berbeda ya. Yang ini mungkin ya dia mungkin cari-cari yang apa, yang ini saja yang agak obral gitu ya. Nah, kalau ini mungkin dia carinya apa? Karena hanya boleh beli satu, dia cari yang bermerek gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Kenapa gitar itu kelihatan berbeda? Karena gitu ya. Ini frekuensi-frekuensinya semua ada, tapi amplitudenya berbeda gitu. Ya, ini Anda pernah kalau dengerin musik pernah pakai itu nggak, softwarenya apa ya, Winamp misalnya. Jadi ada yang apa di sini menggunakan apa modus apa osiloskop ya. Nah, kalau Anda menggunakan modus osiloskop, sinyalnya itu berubah secara dinamik ya. Nah, tapi kalau Anda menggunakan synthesizer, ini hanya balok-balok ini saja, tapi berubahnya dikit gitu ya. Balok-balok ini berubah dikit ya. Nah, setiap balok itu terkait dengan frekuensi tertentu gitu ya, tertentu ya. Nah, jadi kalau ini berarti amplitudenya besar, ini amplitudenya kecil, ini amplitudenya kecil. Nah, sementara kalau Anda dengarkan apa musik yang lain, ya mungkin yang ini kecil, yang ini besar gitu ya, kayak gitu ya. Ya, ini kita katakan synthesizer gitu ya, synthesizer ya. Nah, jadi dalam sehari-hari sebenarnya hal-hal seperti ini cukup akrab ya. Nah, jadi kalau saya apa di sini saya ambil saja di sini resonatornya berbentuk kubus saja gitu supaya mudah menghitungnya ya. Ya. Kayak gitu ya. Ya, maka Anda bisa dapatkan nanti frekuensinya atau panjang gelombangnya apa saja gitu ya yang ada gitu ya. Ya. Nah, kalau kita bicara elektron gitu ya, nanti kita bicara tentang apa di sini? Ya mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum ya. Anda pernah belajar tentang apa? Potensial ya, potensial sumur ya. Sumur ya. Nah, nanti Anda bisa dapatkan karena ini harus diikat di sini gitu ya. Kira-kira yang akan muncul itu yang mana gitu, panjang gelombangnya. Jadi Anda bisa lihat panjang gelombangnya bisa begini ya. Bisa begitu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini energinya masing-masing berbeda gitu ya, berbeda ya. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya diskrit itu secara alami akan muncul gitu ya. Nah, waktu itu karena kita sudah terbiasa dengan apa? Dengan spektrum kontinu, ya agak aneh gitu ya. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir ya apa sangat alami gitu ya. Ya sama saja misalkan pada waktu dulu gitu karena kita mungkin belum punya satelit gitu ya dan mungkin cara berpikir kita belum jauh gitu ya. Kita selalu menganggap bumi kita datar kan ya. Ya enggak? Ya enggak, bumi kita datar karena kita kan perginya enggak jauh-jauh gitu ya. Enggak jauh-jauh gitu ya. Ya, begitu ya. Nah, sekarang dengan kemajuan zaman, udah ada satelit, ya Anda bisa mengamati, oh bumi kita ternyata nggak datar gitu ya. Ya, kira-kira seperti bulat gitu lah ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pikir pada waktu itu ya, misalnya kita berpikir secara apa kritis, kita akan berkata akan bulat juga gitu. Kenapa? Karena kalau Anda lihat benda-benda yang langit itu, benda-benda langit itu kan bentuknya bulat-bulat semua gitu ya. Nggak ada yang ceper gitu, datar ya. Ya kalau bumi tidak terlalu apa, tidak terlalu istimewa, ya mestinya dia juga akan sama gitu ya. Tapi karena waktu itu kita nggak mikirnya ke sana, ya nganggapnya buminya datar gitu ya. Nah ini juga sama. Jadi pada waktu awal itu ya konsep atau gagasan yang diajukan oleh Planck gitu ya. Kita ada masih ingat namanya siapa ya? Ingat nggak namanya? Namanya Planck siapa? Max Planck. Oh iya ya, itu kan jadi apa pusat riset ya yang terkenal juga ya, Max Planck ya, Institute ya. Nah, jadi dia mengajukan seperti itu ya. Walaupun pada awalnya ya dia tidak mengerti gitu
Tapi dia hanya mencoba mencocokkan saja ya, mencocokkan ya. Nah, baru katanya setelah sebulan ya dia mungkin bekerja keras ya, karena mungkin banyak yang tanya, kenapa gitu ya. Kalau ditanyain kenapa, pusing juga ya. Nah, tapi rupanya kalau dipaksa-paksa gitu mungkin akhirnya keluar juga idenya ya. Nah, jadi Max Planck menjelaskannya seperti itu ya. Nah, sekarang dengan Anda belajar statistical fisik gitu, ada fisika statistik gitu ya, atau mekanika statistik. Nah, itu Anda bisa jelaskan ya. Ya, coba kita lihat ya. Nah, tapi di sini Anda ini kan kalau Anda coba cari gitu ya dari dari statistiknya ya. Ini kan ada bentuk seperti ini ya, bentuk Bose-Einstein ya. Bose-Einstein ya. Nah, tapi karena di sini tidak ada kendala pada di sini pada jumlah di sini jumlah partikelnya gitu ya. Ya, karena di dalam resonatornya itu gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini fotonnya itu bisa bisa hilang gitu ya, atau bisa dibangkitkan gitu ya. Nah, karena itu tidak ada keharusan jumlah fotonnya itu sama gitu ya. Ya, jadi Anda bisa lihat modelnya seperti kayak gas gitu karena tidak berinteraksi ya. Nah, tapi di sini Anda bisa lihat fotonnya itu bisa bisa lenyap gitu ya, atau bisa muncul gitu ya, bisa muncul ya. Ya. Nah, karena itu dalam menuliskan distribusinya ini ya mu-nya ini saya saya coret aja gitu ya. Ya, karena di situ? Karena tadi ya tidak ada persyaratan mengenai di sini jumlah partikelnya gitu ya. Jadi kekekalannya tidak harus dipenuhi gitu ya. Nah, karena itu kalau Anda lihat dalam penyelesaiannya kan nggak ada Lagrange di sini undetermined Lagrange multiplier-nya nggak perlu gitu ya. Jadi undetermined Lagrange multiplier-nya itu baru Anda masukkan kalau di sini ada kendala ya, ada kendala ya. Ya, jadi kalau Anda perhatikan dalam penurunannya gitu ya, ini secara umum saja ya. Nah, tapi harusnya di sini nggak ada ya, suku yang ini nggak ada ya. Nah, kalau suku ininya nggak ada ya ada nolkan saja gitu ya. Anda turunkan, terus kemudian ada nolkan. Nah, jadi bentuknya jadi lebih sederhana ya. Ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah degenerasinya dari jumlah keadaannya gitu ya, yang ada pada energi tersebut gitu ya. Nah, ini adalah tadi fungsi distribusinya ya, fungsi distribusinya yang kita sebut dengan Maxwell-Boltzmann ya, fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, sampai sini jelas ya. Ya, walaupun awalnya di sini saya tuliskan ada kendala dengan jumlah partikelnya ya. Ini hanya secara umum saja gitu ya. Nah, nanti kalau ternyata dia bisa bisa di sini dibangkitkan atau bisa dilenyapkan gitu ya. Nah, suku yang ini otomatis akan hilang gitu ya. Ya, ada pertanyaan tidak? Jadi bagian yang ininya saya rasa Anda sudah tahu ya. Ini Anda peroleh dari di sini? Distribusinya ini Anda peroleh dari mana? Ya, jadi pada saat Anda ingin mengoptimumkan di sini mengoptimumkan di sini tadi? Bobotnya ya, bobot konfigurasinya ya, bobot konfigurasinya ya. Nah, di situ Anda beri kendala di sini energinya, Anda beri kendala jumlah partikelnya. Karena itu nanti akan muncul undetermined Lagrange multiplier-nya. Ya. Oke ya. Nah, sekarang coba Anda ya suku yang ini Anda sudah tahu ya. Nah, tapi yang terkait dengan keadaannya gitu ya, keadaannya ya. Keadaan kuantum dari fotonnya gitu ya. Ya, Anda bisa bayangkan seperti kayak partikel di dalam tadi?
di dalam sumur potensial, gitu ya, sumur potensial ya. Ya, nah maka persamaan Schrödingernya ya kalau hanya satu dimensi ini nggak ada ya, nggak ada ya. Hanya begitu saja ya. Ini adalah persamaan Schrödinger ya, Schrödinger ya. Nah tapi kalau saya membahas apa di dalam satu apa kubus gitu ya, kubus ya. Ya ini jadi apa 3 dimensi gitu ya. Nah, maka Anda tambahkan suku yang berikutnya gitu ya. Suku yang berikutnya ya. Ya. Nah, kalau Anda tidak terbiasa apa di sini 3 dimensi, 1 dimensi saja juga boleh gitu ya. Nah, nanti Anda bisa dapatkan apa bagaimana bentuk fungsi gelombangnya gitu ya. Nah, bukan hanya fungsi gelombangnya saja, Anda bisa dapatkan di sini energinya gitu ya. Karena fungsi gelombang yang bisa memenuhi syarat batasnya ini tertentu gitu ya. Nah, maka nanti Anda dapatkan energinya jadi apa? Jadi tertentu juga gitu ya. Diskrit gitu ya, diskrit ya. Diskrit, ya. Ya, sampai sini jelas ya. Pernah menyelesaikan itu kan ya, apa persamaan Schrödinger ya. Untuk apa? Untuk sumur potensial ya. Iya, Pak. Ya, nah, ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada apa? Ada persoalan seperti ini ya. Jadi bukan 1 dimensi ya, tapi apa 3 dimensi gitu ya. Jadi artinya di sini partikelnya itu apa? Terperangkap gitu ya di dalam apa? Di dalam ya katakan sumur berbentuk ini saja ya, berbentuk kubus gitu ya. Ya, maka Anda dapatkan suku yang ini ya. Ya ini terkait dengan apa? Ini momentum ya, momentum kuadrat ya dalam X, Y, dan Z ya. Ya. Ini H kuadrat ini minus H kuadrat coret gitu ya. Do X kuadrat, nah itu terkait dengan apa? Momentum, operator momentum dalam arah X, yang ini dalam arah Y, dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, nanti kalau Anda selesaikan ya. Nah, ini kan bisa Anda apa? Fungsi gelombangnya ini bisa Anda, ini kan fungsi X, fungsi Y, fungsi Z ya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan separasi variabel ya. Jadi Anda bisa apa? Uraikan dalam apa? Fungsi yang hanya bergantung pada X saja gitu ya. Terhadap Y saja dan Z saja gitu ya. Nah, ini kalau Anda selesaikan, maka Anda bisa dapatkan ya, energinya seperti ini gitu ya. Nah, di sini memunculkan bilangan kuantum ya dalam arah X ya. Nah, ini dalam arah apa? Y, dan dalam arah apa? Z ya, dalam arah Z ya. Ya, contohnya kalau tadi ini Anda ambil dalam arah X saja gitu ya, dalam arah X ya. Nah, nanti ada di sini apa? Energi gitu ya. Ya, yang memiliki bilangan kuantum misalkan apa? N1 gitu ya, sama dengan 1, N1 sama dengan 2 dan seterusnya gitu ya. Ya, nah jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi energi kinetik gitu ya dari apa? Partikel tersebut di dalam kotak bisa dituliskan seperti ini. Ya, M1, M2, M3-nya itu adalah apa? Bilangan kuantum ya, bilangan kuantum ya. Nah, dengan demikian Anda bisa gambarkan di sini energinya di dalam apa di sini? Di dalam sumbu-sumbu ya bilangan kuantumnya ini, yang ini M1, M2, M3 gitu ya. Nah, misalkan titik ini Anda bisa katakan di sini apa? 1, 0, 0 gitu ya. Jadi berarti M1-nya 1 ya. N2-nya 0, N3-nya 0 ya. Nah, titik yang ini 0, 1, 0 gitu ya. Ini apa? 0, 0, 1 gitu ya. Nah, kalau yang ini apa? Ya, 1, 1, 0 gitu ya. 1, 0, 1 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, sampai sini jelas nggak? Yang untuk tadi Pak, energi kinetik tadi kurang jelas Pak. Yang dalam kotak itu Pak. Oh iya. Jadi kalau Anda hanya punya apa di sini sumur potensial seperti ini gitu kan. Nah, Anda kan bisa cari ya
berapa sih bilangan kuantumnya yang ada gitu ya. Anda bisa tulis tadi apa? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini terkait dengan apa? Bilangan kuantum dalam arah apa di sini? X ya, arah X ya. Jadi geraknya dalam arah X ya. Nah, nanti Anda bisa cari bilangan kuantum dalam kalau dia bergerak dalam arah apa? Y gitu ya. Nah, nanti bilangan kuantum yang kalau dia bergerak dalam arah Z gitu ya. Nah, jadi energi kinetiknya nanti bisa dituliskan seperti ini gitu ya. Ya, karena coba saja misalkan saya ambil sumur potensial seperti itu ya. Yang dalam arah X ya, ini ambil saja tak berhingga gitu ya. Nah, ini kotaknya gimana? Ya, ini kan kotak bukan potensial ya, tapi bisa saja saya katakan dalam arah X ya tak berhingga, dalam arah Y tak berhingga. Nah, artinya apa? Partikelnya nggak bisa keluar gitu ya, nggak bisa keluar ya. Nah, ini kan juga sama ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini kan jadi minus H coret apa di sini? Kuadrat dibagi apa? 2M gitu ya. Ini apa? Kuadrat Y, ini katakan X ya, dalam arah X. Ini apa? X kuadrat gitu ya. Ini sama dengan apa di sini? Ya, katakan ini E gitu ya. Ini apa? C gitu ya. Karena saya ngambil satu dimensi ya. Nah, ini kalau saya pindah-pindahkan, ini jadi apa di sini? Sama dengan apa di sini? Minus 2M E dibagi apa? Coret kuadrat gitu ya. Ini kali apa? Fungsi gelombangnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kan saya bisa dapatkan solusinya apa? Ini kan seperti kayak apa di sini? Kayak osilasi saja ya. Osilasi ya. Nah, jadi Anda bisa tuliskan C-nya ini fungsi dari apa di sini? Tapi di sini bukan waktu ya, tapi apa? Posisi ya. Jadi Anda bisa tulis ini X gitu ya. Nah, ini jadi apa di sini? A gitu ya. Apa di sini? Cos gitu ya. Cos apa di sini? Nah, Anda bisa lihat ini terkait dengan apa? Bilangan gelombang ya. Ini KX gitu ya. KX. Ini apa? Minus plus B gitu ya. Ini apa? Sinus omega KX ya, KX ya. Nah, kemudian ada masukkan di sini. Kalau misalkan ini ambil saja, ini X-nya 0 gitu ya. X-nya 0. Nah, ini kan kebolehjadian mendapatkan apa di sini? Partikel di sini kan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan L, nah ini juga 0 ya. Nah, kalau Anda masukkan 0, maka ini otomatis apa di sini? Ini jadi 1 kan? K ini jadi 0. Ini jadi 1 ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang sinus gimana? Ini otomatis 0 ya. Nah, karena 0, maka Anda harus paksa A-nya harus sama dengan 0 ya. Jadi solusi yang ini Anda buang ya. Jadi yang tinggal dalam bentuk apa? Dalam bentuk sinus ya. Ya, sinus ya. Nah, terus Anda masukkan syarat batas yang berikutnya kalau sama dengan L. Nah, Anda bisa tuliskan jadi B apa di sini? Sinus K L ini mesti sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Nah, Anda nggak bisa mengatakan B-nya 0 gitu. Nah, kalau B-nya 0 ya itu berarti apa di sini? Nanti Anda katakan yang nggak ada partikel di mana-mana gitu ya. Nah, karena itu ini jangan dinolkan. Yang Anda nolkan apa? Sinus KL-nya. Nah, KL harus sinus KL harus 0, KL-nya berarti apa di sini? Ya, mesti apa di sini? Sinus 0 ya 0 ya. Terus apa? Pi, 2pi dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau 0 enggak saya ambil ya. Jadi mulai apa? Pi gitu ya. Terus apa di sini? 2pi dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti kan K-nya itu apa? Nilainya tertentu ya. Ya, Anda bisa tuliskan di sini apa? N kali Pi dibagi L gitu ya. Nah, ya. Nah, karena di sini ada N, ya di sini kasih N gitu ya. N, ya. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau Anda sudah dapatkan seperti ini, maka nanti energinya juga akan diskrit. Energinya sama dengan apa di sini?
Ya, Anda tinggal turunkan saja 2 kali ya. Sinus diturunkan 2 kali akan keluar apa di sini? Akan keluar apa di sini? Min sin. Min K ya. Min K ya, kuadrat ya. Ya. Nah, minus-minus jadi positif. Nah, jadi energinya sama dengan apa di sini? Yang N gitu ya. Ini sama dengan apa? H coret apa di sini? Kuadrat ya. KN kuadrat dibagi apa? Dibagi 2N gitu ya. Nah, begitu ya. Ya, ini juga sama ya, H coret kuadrat gitu ya. Dibagi apa? 2M gitu ya. Nah, tapi di sini kan karena 3 dimensi ya kali 2 kali 2 kali 2 ya jadi 8 ya. Ya. Nah, ini N1-nya nih, N1 kuadrat, N2 kuadrat dan seterusnya gitu ya. Karena terkait dengan apa tadi? Bilangan apa di sini? Bilangan kuantumnya gitu ya. Karena K-nya sama dengan apa? N P per L gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, di sini ada N-nya. Karena dikuadratkan jadi N1 ya. N1 kuadrat ya. Nah, jadi kalau ada atau ada selesaikan masalah 3 dimensi, ya ini otomatis akan muncul apa? N2 dan N3-nya gitu ya. Nah, ini karena terkait dengan bilangan kuantum dalam arah X gitu ya. Ini bilangan kuantum itu geraknya dalam arah Y, nah ini dalam arah Z ya. Ya. Nah, jadi prinsipnya Anda dapatkan seperti ini ya. Nah, sekarang Anda bisa katakan gini, kalau gitu ya, energinya sekian gitu ya. Misalkan katakan energinya katakan 100 gitu ya. Nah, yang bisa memenuhi energinya 100 ini kan bisa beberapa ya. Ya, bisa misalkan N1-nya sekian, N2-nya sekian dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau bisa dilihat, maka yang energinya sekian itu terletak pada apa? Permukaan seperberapa bola nih? 1/8 bola ya. 1/8 bola ya. Ya, karena N1-nya kan nggak negatif ya, N2-nya nggak ada negatif, N3-nya juga nggak ada yang negatif, semua positif ya. Jadi terletak pada 1/8 bola gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat titik-titik ya, yang apa di sini bilangan kuantumnya ini terletak pada bola ini yang memiliki energi yang apa di sini yang sama gitu ya, yang sama ya. Ya, mengerti ya? Iya, Pak. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya ini kok ini ya. Ini kenapa loncat nih ya? Sebentar ya. Ya, jadi kalau Anda ingin mencari gitu ya, yang energinya antara apa di sini epsilon sampai gitu ya, epsilon plus gitu ya, d epsilon gitu ya. Berarti kan terletak antara apa di sini? Ini epsilon, terus ini apa? Plus gitu. Jadi terletak pada apa di sini? Kulit gitu ya, kulit gitu ya, kulit ya. Yang tebalnya apa? D epsilon gitu ya, D epsilon ya. Nah, berarti Anda harus menghitung berapa banyak keadaan gitu ya yang ada di sini ya. Nah, berarti Anda tinggal menghitung apa? Menghitung volumenya saja ya. Nah, setelah volumenya dapat, Anda bagi dengan satuan volumenya gitu ya. Yang menyatakan apa? Satu keadaan gitu ya. Nah, kalau Anda disuruh menghitung bola kan gampang ya. Jadi coba cari apa di sini? Volume gitu ya, volume apa di sini kulit gitu ya, kulit gitu ya, kulit bola gitu ya, yang jari-jarinya apa di sini jari-jari dalamnya R gitu ya. Nah, jari-jari luarnya apa di sini R plus DR gitu ya, atau tebalnya DR gitu ya. Nah, dengan mudah Anda bisa cari, yaitu sama dengan apa di sini? Ya, Anda lihat saja kalau ini apa di sini? Ini Anda buat bola gitu ya. Nah, Anda bisa lihat luasnya berapa?
Nah, luas bola Anda bisa tuliskan 4 pi gitu ya, 4 pi r kuadrat ya, 4 pi r kuadrat ya. Nah, volumenya berapa? Volume dari kulitnya itu. Ya, Anda tinggal kalikan dengan apa? Delta R-nya saja gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini jadilah apa di sini volumenya gitu ya. Volume dari apa? Kulitnya itu tadi ya. Nah, terus nanti Anda bagi saja dengan satu satuannya. Nah, ini juga berlaku untuk apa tadi? Untuk koordinat dalam bentuk apa di sini? Bilangan kuantumnya gitu ya. Nah, jadi Anda bisa cari di sini. Jadi banyaknya apa di sini? Keadaan gitu ya, yang frekuensinya apa? P sampai apa? P plus delta P ya, atau nu bacanya nu ya. Ya. Nah, Anda bisa lihat seperti tadi kan, jadi apa? 4 pi R gitu ya, 4 pi gitu. R-nya ini sama dengan N ya, N-nya ya, satuannya ya. Ini dN ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Atau bisa juga Anda definisikan apa di sini berapa sih banyak keadaan yang energinya gitu ya, yang energinya atau di sini apa frekuensinya gitu ya, sama atau lebih kecil dari itu. Nah, berarti pertama Anda harus mencari apa? Volume dari apa di sini 1/8 bola gitu ya, 1/8 bola. Ya, nanti Anda bisa dapatkan ini ya. Ya, gitu ya. Nah, kalau Anda ingin dapatkan di sini apa ya Anda turunkan saja gitu ya. Turunkan ini apa? N pangkat 3. Kalau diturunkan jadi apa di sini? 3N kuadrat apa di sini? DN gitu ya. DN ya. Nah, yang sebelah sini kalau diturunkan jadi apa? 3 ya frekuensinya ini pangkat 2 terus D nil gitu ya. Nah, jadi nanti Anda dapatkan bentuk yang ini ya. Nah, dari sini Anda bisa dapatkan di sini rapat gitu ya, jadi apa keadaannya gitu ya. Nah, ini sama dengan itu ya. Nah, karena Anda tahu hubungan dengan apa K dan ini frekuensi gitu ya. Ya, itu Anda bisa tahu hubungan panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, maka nanti Anda bisa ubah-ubah gitu variabelnya ya. Jadi dari frekuensi menjadi apa? Panjang gelombang gitu ya, panjang gelombang ya. Karena tadi kalau kita lihat apa di sini waktu Anda memplotkan apa? Intensitasnya kan terhadap apa di sini terhadap panjang gelombang gitu ya. Nah, karena itu frekuensinya Anda ubah menjadi panjang gelombang ya. Oke ya. Nah, jadi kalau itu Anda lakukan, maka Anda bisa dapatkan bagaimana apa di sini rapat keadaannya ini sebagai fungsi gelombang ya. Jadi Anda dapatkan di sini G lambda gitu ya. Ini sama dengan apa di sini? 8pi lambda pangkat 4. Jadi bagi lambda pangkat 4 ya. Ya, bisa ya. Nah, kalau mau coba ya Anda bisa lihat dari sini saja gitu ya. Sini ya. Ya, ini kan Anda ubah menjadi apa di sini? Ini kan frekuensi ya. Ya. Nah, tadi Anda dapatkan G-nya kan sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Nah, tetapi apa di sini? Ini fungsi dari apa di sini? Dari N ya dan DN ya. Nah, tinggal Anda rubah saja N-nya itu ya dalam apa? Dalam frekuensi gitu ya, dalam frekuensi ya. Nah, dalam frekuensi kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau Anda ubah dalam bentuk panjang gelombang gimana? Ya, Anda tinggal ganti saja. Ini jadi apa di sini? C dibagi apa? Lambda gitu ya. Nah, maka
Nanti muncul apa di sini? Lambda pangkat berapa di sini? Dari ininya saja gitu ya. Dari ininya saja, maka akan muncul lambda pangkat berapa? Pangkat berapa? Kalau Anda ubah menjadi apa di sini? C per lambda ya. Ini pangkat 3 ya, nanti akan muncul lambda pangkat 3 ya kan? Ya enggak? Jadi Anda tulis G sebagai fungsi lambda ya. Ya, lambda ya. Nah, ini Anda ubah saja, ini jadi apa? Pi gitu ya. Ya. Nah, N-nya dalam apa di sini? Dalam apa? Ada ubah menjadi lambda kan jadi apa di sini? Ini ada 8 apa di sini? G lambda sama dengan ini pi ya, ini pi ya. Nah, N kuadratnya sama dengan apa? Ya, Anda masukkan saja ini sama dengan apa di sini? 8 P gitu ya, 8 kali volume gitu ya. Ya, ini semua konstanta saja. Ini C pangkat 3 ini konstanta saja. Tapi Anda perhatikan yang ini ya. Nah, ini kalau Anda pangkat apa? Kuadrat, jadi gimana? Jadi gimana? Jadi seper apa di sini? Lambda pangkat 2 ya. Ya kan? Ya kan? Ini pokoknya semua konstan. Nah, ini jadi apa sih frekuensi kuadratnya jadi seper lambda pangkat 2 ya. Yang lain ya, C-nya kan konstan ya. Ya gitu ya. Nah, yang belum tuh ya ininya ya di apa perubahan frekuensinya ya. Nah, kan Anda bisa tuliskan di sini apa? Tadi apa? Frekuensinya ini sama dengan apa? C dibagi apa? Lambda gitu ya. Nah, dengan mudah Anda bisa tuliskan di frekuensinya ini sama dengan apa? Ya, C-nya tetap ya. Nah, kan ini min apa? Min lambda apa? Lambda pangkat min 1 ya. Nah, lambda pangkat min 1 diturunkan jadi apa? Jadi minus ya, minus ya. Minus apa di sini? Lambda jadi pangkat berapa di sini? 2 gitu ya. Nah, nanti tinggal Anda masukkan. Ini kan ya, jadi kalau Anda lihat perubahannya saja. Nah, jadi pangkat berapa di sini? Nah, ini pangkat 4 kan jadinya ya. Jadi G lambdanya ini kalau Anda rumuskan ini jadi apa? Ini bla 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 semua konstan ya. Ini jadi berapa? Seper lambda pangkat 4 ya, pangkat 4 ya. Oke ya. Nah, dengan demikian Anda bisa tuliskan ya. Ya ini apa di sini rapat keadaannya seperti ini ya. Ya. Jadi banyaknya keadaan yang apa di sini yang lambdanya dari lambda sampai lambda plus di lambda ya. Nah, ini sama dengan yang ini ya. Nah, jadi apa di sini? Ya kalau Anda hitung nanti, tapi yang jelas di sini lambdanya mesti pangkat apa? Seper lambda pangkat 4 ya, seper lambda pangkat 4 ya. Ya. Nah, jadi dengan demikian kalau Anda ingin mencari apa di sini? Apa di sini? Jumlah partikel gitu ya. Ya. Yang lambdanya dari lambda sampai lambda plus lambda gitu ya. Nah, Anda kalikan saja di sini dengan apa? Fungsi distribusinya yaitu apa? Bose-Einstein ya, bentuknya seperti itu ya. Nah, jadi Anda dapatkan seperti ini gitu ya. Nah, kalau Anda hitung ya ini nanti mesti sama dengan N gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau Anda plot, maka Anda dapatkan bagaimana distribusi apa jumlahnya itu terhadap apa? Panjang gelombang gitu ya. Nah, yang Anda ingin plot itu adalah apa di sini? Adalah energinya gitu ya. Nah, kalau energi Anda harus kalikan lagi satu foton itu energinya berapa? Energinya berapa satu foton? Apa di sini? H coret kali apa? Frekuensi kan? Ya enggak? Jadi frekuensi foton ya. Atau Anda bisa tulis di sini apa? H coret apa di sini? C dibagi apa? Lambda. Ya. Nah, ini kalau Anda masukkan ke sini,
maka ketambahan lagi lambdanya. Jadi pangkat berapa? Pangkat 5 gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana bentuk distribusi dari apa di sini? Radiasi ya, radiasi fotonnya terhadap apa di sini? Panjang gelombangnya untuk berbagai temperatur gitu ya, temperatur ya. Nah, ini fit gitu ya dengan apa? Pengamatan gitu ya. Ya, karena itu Planck-nya ini dikenal sebagai apa? Bapak kuantum gitu ya. Karena dia yang pertama kali memperkenalkan konsep apa? Kuantum gitu ya, kuantum ya. Bahwa energi itu apa tidak kontinu ya, diskrit ya. Diskrit ya. Nah, ini kalau Anda coba plot ya hasilnya mesti seperti ini ya. Jadi nggak terjadi apa? Nah, kayak begini ya, yang kita sebut tadi apa? UV katastrof ya. Nah, ada cerita yang lucu nih ya. Jadi apa? Waktu saya apa dipanggil oleh apa kepala sekolah, waktu itu anak saya masih apa? Masih SMP gitu ya. Nah, dipanggil ternyata kepala sekolahnya ingin supaya kita itu apa? Berkontribusi lah karena ingin membangun apa gitu ya. Nah, terus pada waktu itu saya ya iseng aja tanya atau ada permintaan gitu ya. Nah, ini harus dipakai benar-benar untuk sekolah gitu ya. Saya bilang gitu. Nanti saya mau nyumbang gitu ya. Oh iya Pak, dia bilang gitu ya. Malah salah satu program kita itu adalah apa di sini? Guru-gurunya kita kasih training atau ini ya, ya semacam training lah gitu ya. Yaitu apa? Quantum learning gitu ya. Wah, saya sih sering dengar juga, tapi saya juga nggak tahu maksudnya quantum learning itu apanya gitu. Nah, terus iseng-iseng saya cari di toko buku Gramedia. Ada yang judulnya Quantum Learning. Tapi penjelasannya sungguh membuat apa kita mau ketawa gitu ya. Karena dia mengkaitkan dengan ini. Jadi katanya pada waktu dulu gitu ya, di fisika itu terjadi kekacauan gitu ya. Dia tidak mengerti yang dimaksud kekacauan itu. Pokoknya kacau aja gitu ya. Nah, ternyata bisa diselesaikan dengan teori kuantum gitu ya. Nah, sekarang pendidikan kita kan juga lagi kacau katanya ini. Menurut apa preface-nya gitu ya. Nah, karena itu perlu diperkenalkan quantum learning gitu. Tapi quantum learning-nya juga nggak jelas. Jadi saya nggak jadi beli bukunya gitu ya. Nah, tapi di sini yang dikatakan katastrof itu teorinya saja gitu ya. Teorinya menghasilkan apa? Di sini apa? Ini ekstrapolasi yang apa di sini menyebabkan intensitasnya besar sekali ya untuk apa di sini untuk panjang gelombang di daerah UV gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini tidak terjadi karena teorinya aja yang apa nggak cocok gitu ya. Nah, dengan apa Planck gitu ya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini ya. Nah, sekarang setelah kita belajar apa statistik ya, fisika statistik, nah kita bisa menjelaskan yang lebih baik ya. Lebih baik ya. Ya, oke ya. Nah, di sini saya bisa juga menghitung berapa energi totalnya gitu ya. Ini tinggal saya integralkan saja gitu ya. Integralkan. Ya. Nah, kalau diintegralkan ya Anda dapatkan bentuknya seperti ini ya. Ya, ini sebenarnya nggak sulit ya integralnya ya. Ya, tapi kalau Anda mau coba boleh-boleh aja ya. Nah, ini menariknya ternyata energi yang diradiasikan oleh apa di sini benda hitam itu ya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini dikenal dengan apa? Hukum radiasi Wien ya. Ya. Nah, jadi Anda bisa perhatikan di sini apa? Ini pangkat 4 gitu ya, pangkat 4 ya. Dan ini yang lebih menarik lagi di sini Anda bisa lihat di sini apa? Puncaknya ini gitu ya. Nah, ini terkait dengan temperaturnya gitu ya. Jadi kalau temperaturnya makin tinggi gitu ya, ya nanti Anda bisa lihat dia akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek gitu ya. Nah, karena itu Anda bisa lihat nanti black body radiation itu juga dipakai orang untuk apa? Mengukur ya, mengukur apa temperatur yang tidak perlu dibuat kontak gitu ya. Coba saja kalau Anda mengukur suhu gimana? Kan dibuat kontak ya.
termometernya ya. Ya enggak? Ya enggak? Kenapa dibuat kontak ya? Kenapa dibuat kontak ya? Kenapa kalau Anda mengukur suhu tubuh, termometernya itu harus disentuhkan dengan badan kita ya? Ya itu berbagai negara akan berbeda caranya, tapi prinsipnya harus di apa? Disentuhkan gitu ya. Tapi kenapa ya harus disentuhkan ya? Ada yang tahu nggak ya? Nggak tahu, Nah, Pak. kenapa? Ada yang tadi yang jawab kenapa? Kenapa harus disentuhkan ya? Memangnya kalau nggak disentuhkan nggak bisa. Ya terkait dengan apa termometer konvensional kan biasanya harus disentuhkan ya. Ya kalau Anda lihat di apa di luar di negara lain itu suka dimasukkan ke mulut ya, ke mulut ya. Nah kalau apa di kita kan di apa diletakkan di apa di ketiak gitu ya. Ya kalau binatang ya pasti nggak di mulut ya dan juga tidak bisa di ketiak ya. Ada tempatnya sendiri gitu ya. Jadi kalau mengukur suhunya, tapi pada prinsipnya harus disentuhkan gitu ya. Tapi kenapa harus disentuhkan ya? Ya supaya terjadi kesetimbangan termal ya. Jadi misalkan ini tubuh Anda gitu ya. Nah, tubuh Anda itu bisa dianggap apa? Reservoir panas gitu ya. Termal, reservoir termal ya. Nah, jadi kalau ada termometer dihubungkan ke sini, ini kan pasti terjadi apa di sini? Transfer ya, transfer ya. Nah, tapi karena ini reservoir apa? Termal, ya kalau hanya transfer sedikit sih, ini nggak akan apa? Nggak akan berkurang suhunya gitu ya. Ya apalagi sebenarnya tubuh punya mekanisme untuk mempertahankan apa suhunya gitu ya. Ya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda disuruh mengukur apa temperatur dari apa di sini suatu apa yang panas itu misalnya apa? Apa yang panas? Ya misalkan apa suhu larva gitu ya. Misal Gunung Merapi gitu ya. Nah, itu suhunya berapa gitu ya. Wah sebentar, saya pakai termometer gitu ya. Termometernya langsung menguap ya, karena suhunya terlalu tinggi gitu ya. Atau Anda disuruh apa mengukur suhu matahari. Kok ada yang bilang suhu matahari di permukaannya sekitar berapa? 600 6.000 ya derajat ya Celcius ya. Loh kok bisa tahu? Memang ada yang pernah menempelkan termometer ke matahari. Ya pasti belum ya. Nah, jadi taunya itu dari mana? Ya dari sini gitu, dari radiasinya gitu ya. Ya termasuk seperti sekarang gitu ya, masa pandemi gitu ya. Berapa suhunya kan nggak pakai termometer ya. Nanti pakai termometer disentuhkan ke badan seseorang, ternyata dia positif gitu ya. Nah, akan menular. Nah, karena itu termometernya harus apa di sini yang non kontak gitu ya. Nah, ini bisa dipakai gitu ya. Ya kan? Jadi tubuh Anda kan pasti akan memancarkan apa? Radiasi dalam daerah infrared ya, infrared ya. Nah, itu yang ditangkap gitu ya, ditangkap. Nah, itu nanti akan menceritakan berapa suhu tubuh Anda gitu ya. Tubuh Anda ya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang ketakutan gitu ya. Wah, pakai termogan nanti otaknya jadi itu ya, jadi rusak ya. Nah, itu sih salah ya. Karena yang kita ukur adalah apa radiasi dari apa bendanya gitu ya. Kalaupun Anda pakai apa di sini kayak ada light-nya gitu ya. Ya itu hanya ingin memastikan saja tempatnya di sana gitu ya. Ya kira-kira gitu ya. Jadi Anda bisa lihat walaupun di sini kelihatannya apa susah gitu, teoritis gitu ya. Nah, tapi ujung-ujungnya ternyata banyak manfaatnya gitu ya, manfaatnya ya. Ya kalau nggak ada manfaatnya hanya sekedar hitung-hitungan orang juga nggak akan tertarik pasti ya. Nah tapi kalau di dalam science atau engineering itu pasti
ada yang bisa Anda ambil dari situ, walaupun awalnya tidak ya, tidak tahu ya, tidak tahu ya. Tapi setelah itu Anda akan punya di sini ide gitu ya, sehingga Anda bisa melakukan inovasi dan sebagainya ya. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Nah, jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana fisika statistik ini bisa gitu ya digunakan untuk menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Bertanya ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, memang di sini kelihatan ya kalau belajar fisika itu apa? Ya, sulitnya karena kalau kita membahas sesuatu pasti harus melibatkan yang lain-lain ya. Jadi misalkan di sini ada harus iya, jadi kalau misalnya Anda belajar belajar kalkulus ya, mungkin Anda nggak perlu tahu tentang bilangan kompleks misalnya gitu ya. Nah, kalau belajar fisika sih kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa ya, misalkan seperti tadi ya, Anda sudah tahu distribusinya gitu ya. Nah, tapi di sini Anda harus tahu bagaimana di sini mencari gitu ya rapat keadaannya ya. Nah, untuk mencari rapat keadaannya ya Anda harus tahu tentang fisika kuantum ya. Jadi merembet kemana-mana gitu ya. Walaupun akhirnya ya sampai juga gitu ya ke sini ya. Nah, tapi perjalanannya itu ya cukup ya terjal ya. Terjal, ya. Nah, tapi biasanya kalau untuk orang fisika, kalau terlalu mudah juga nggak menarik ya. Jadi kalau di sini kelihatannya konsepnya gitu ya, terus matematiknya ini ya biasanya dia senang gitu ya. Kalau misalnya matematiknya cuma tambah, bagi, kali gitu ya, ya mungkin nggak menarik ya. Nah, di sini kan banyak konsep matematik yang terlibat ya. Tadi misalkan undetermined Lagrange multiplier ya. Terus Anda harus di sini di sini memaksimumkan atau meminimumkan gitu ya satu fungsi gitu ya. Nah, terus bagaimana mengubah dari satu variabel menjadi variabel yang lain gitu ya, hal-hal seperti itu ya. Dan jangan lupa di fisika itu ada hal yang yang Anda harus ingat ya. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu menghitung sampai setepat-tepatnya gitu, karena ada yang namanya aproksimasi gitu ya. Atau Anda bisa mengabaikan sesuatu gitu ya. Satu ya. Nah, itu jangan lupa dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan ya. Ya kan? Atau Anda hanya dengan melihat simetrinya saja, Anda nggak usah menghitung, itu pasti nol ya. Ini saya kasih contoh saja ya. Contoh ya. Ya, Anda disuruh ya. Ya, disuruh mengintegralkan, mencari integral gitu ya. Dari suatu fungsi ya, misalkan ya. Ya, kalau fungsinya sederhana seperti ini, nah kayak gini ya, ini misalkan nolnya ya. Nolnya, ya. Nah, integral dari misalkan dari A gitu ya, atau dari pi gitu ya, minus pi sampai ke pi ini berapa integralnya gitu ya. Bisa ngitung nggak? Nah, integral itu kan luas ya. Nah, dengan cepat Anda bisa tahu ini kan fungsi apa? Fungsi ganjil ya. Nah, kalau fungsi ganjil itu ya pasti luas di sebelah kirinya ini sama dengan luas di sebelah kanan, hanya tandanya berbeda gitu ya. Nah, jadi dengan cepat Anda bisa katakan ini nol tanpa harus menghitung ya, luasnya nol ya. Nah, bagaimana kalau fungsinya bukan sinusoidal ya, misalkan di sini? Ya, kayak gitu ya. Tapi ini sama ya, itu fungsi ganjil ya.
Nah, ini merem aja gitu ya. Ini pasti 0 gitu ya. Ya, jadi kalau kita belajar fisika ada hal-hal yang seperti ini ya dimanfaatkan ya. Kalau enggak, kalau Anda coba menghitungnya saja sulit gitu ya, terus terakhirnya 0 juga gitu ya. Malah kadang-kadang nggak bisa dihitung ya. Secara apa? Secara analitik ya. Nah, tapi dengan melihat simetri, Anda bisa langsung memutuskan ya. Hasilnya mesti apa? Mesti sama dengan apa? 0 ya. Nah, jadi dengan demikian ya Anda bisa menyelesaikan dengan mudah ya, dengan mudah ya. Ya, banyak kan yang hal seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini ya? Jadi Anda bisa turunkan ya. Jadi intinya ini ya. Jadi Anda bisa turunkan distribusinya gitu ya, distribusi energinya terhadap panjang gelombang gitu ya. Dan kemudian apa di sini? Radiasi totalnya gitu ya, radiasi totalnya ya. Sebagai fungsi apa? Temperatur ya, temperatur ya. Ya, gitu ya. Ya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang specific heat ya, capacity ya. Jadi panas jenis dari suatu padatan ya, padatnya zat padat lah gitu ya. Nah, ini saya juga bisa dekati dengan dengan fisika statistik ya, fisika statistik ya. Nah, karena di sini partikel yang saya kaitkan ini adalah fonon gitu ya, dan tadi fonon statistiknya apa? Ya, Maxwell-Boltzmann gitu ya. Nah, jadi saya bisa bayangkan di dalam volume ini, ya, jadi seperti banyak di sini banyak partikel ya. Nah, tapi partikelnya yang tadi saya sebut dengan fonon gitu ya, fonon ya. Fonon ya. Jadi sama ya, jadi seperti ini saya katakan gas fonon gitu jadinya ya. Gas fonon. Walaupun di sini nggak ada gas ya, tapi modus vibrasi gitu ya, modus vibrasi ya. Nah, yang tadi juga sama kan, nggak ada gas ya, nggak ada gas ya, nggak ada gas ya. Nah, tapi ini kan dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik ya, dengan frekuensi yang diskrit ya, diskrit ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan di sini satu ini nih Anda kaitkan dengan satu partikel gitu, satu partikel ya. Nah, jadi sama, jadi Anda bisa bayangkan seperti gas foton ya, gas foton ya. Nah, kalau ini adalah gas fonon ya, fonon ya. Loh, bagaimana terjadi vibrasi ya? Nah, penjelasannya sih sederhana. Jadi kalau Anda punya misalkan di sini logam aja lah gitu ya, logam ya. Karena kalau kita punya logam ini jarak ya, atau di sini susunannya itu teratur gitu ya, teratur ya. Teratur ya. Nah, dengan adanya thermal gitu ya, maka di sini akan berubah posisinya. Gitu. Nah, perubahan posisinya ini akan mendapat gaya gitu ya, karena ikatan dari tetangganya. Ini saya ambil satu dimensi saja ya. Sebenarnya ini bisa 2 atau 3 dimensi ya. Nah, akibatnya dia akan bergetar ya. Nah, getarnya ini belum tentu sinusoidal ya, belum tentu sinusoidal ya. Nah, tetapi kalau dilihat ya dari uraian Puyi-nya, maka saya bisa dapatkan bahwa dia bisa digambarkan sebagai superposisi dari sinusoidal yang banyak sekali gitu ya. Ini saya ambil saja contohnya, misalkan ada 2 ya, 2 benda. Nah, ini 3 pegas ya, 3 pegas ya. Nah, Anda bisa nggak membuat, nih ambil saja sama ya, konstanta pegasnya sama, gitu ya, masanya sama. Anda bisa nggak membuat bendanya ini berosilasi secara simple harmonik? Bisa nggak?
Ada yang bisa nggak membuat bagaimana cara saya supaya kedua benda ini berosilasi secara simple harmonik? Ada yang tahu nggak caranya? Ya, misalkan, Anda simpangkan saja yang satu, yang lain tidak gitu ya. Nah, nanti kan berosilasi. Nah, kira-kira osilasinya simple harmonik nggak? Ternyata tidak gitu ya, karena tadi getarannya jadi apa? Jadi kompleks gitu ya, kompleks ya. Ada yang pernah nyoba nggak? Ya, jadi seperti tadi kayak gitar gitu ya. Ternyata dia tidak bergetar dengan satu frekuensi saja gitu ya. Nah, ada nggak yang bisa mengatakan cara bagaimana membuat sistem ini berosilasi secara simple harmonik? Coba ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Malah kalau sudah menjawab nanti dijelaskan jadi lebih baik ya pemahamannya ya. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana supaya gitu ya, supaya dia bergetar secara apa? Simple harmonik. Dan Anda bisa hitung frekuensinya gitu ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau Anda hanya punya satu massa dan satu pegas, ya asal Anda simpangkan dia pasti apa? Osilasinya simple harmonik ya. Asal apa di sini simpangannya tidak terlalu tidak terlalu besar ya. Pasti dia simple harmonik ya. Nah, tapi kalau ada dua massa dan tiga pegas, ya kalau Anda nggak tahu, pasti dia tidak akan bergerak secara simple harmonik ya. Ya kalau kebetulan bisa saja gitu ya. Nah, tapi apa yang Anda lakukan supaya dia bergerak dengan apa? Dengan simple harmonik ya. Ada yang tahu? Nah, sederhana ya. Jadi Anda simpangkan, tapi di sini amplitudenya harus sama ya. Ya, kalau kalau harus simpangannya sama. Nah, kalau simpangannya sama, bagian yang ini kan jadi seperti nggak ada aja ya. Nah, begitu dilepas gimana? Ya, dia akan berosilasi secara simple harmonik dengan frekuensi yang sama seperti frekuensi kalau bendanya hanya satu gitu ya. Ya enggak? Ya enggak? Nah, ini yang disebut dengan modus vibrasi ya. Nah, frekuensinya berapa? Ya, sama dengan akar di sini? K dibagi massanya gitu ya. Nah, ada lagi nggak cara yang lain? Nah, cara yang lain disimpangkan secara sama tapi berlawanan gitu ya. Nah, kayak begitu ya. Nah, maka apa yang terjadi? Dia akan berosilasi secara simple harmonik juga gitu ya. Nah, ini adalah modus vibrasi yang berikutnya gitu ya. Yang kedua ya. Nah, kalau katakan Anda nggak tahu gitu ya, apa yang bisa dilakukan supaya saya dapatkan kedua-duanya ini? Yaitu saya ganggu saja di sini ya. Ini kalau saya ganggu ya, terus frekuensinya saya ubah-ubah, maka pada frekuensi tertentu dia akan berosilasi secara simple harmonik. Ya, dan itu bisa kelihatan panjang di sini frekuensinya tuh di sini simpangannya itu besar sekali, yaitu pada saat ini gitu ya. Nah, ini berarti modus vibrasi yang pertama gitu ya. Nah, ini kalau saya ubah-ubah, nah nanti pada modus yang kedua ya dia akan menyimpang secara kuat lagi gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan fenomena re di sini? Resonansi gitu ya. Nansi ya. Nah, jadi peristiwa resonansi ini bisa digunakan untuk mencari modus vibrasinya dan mencari frekuensi dari
modus vibrasinya gitu ya. Ya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda punya banyak ini, ya ini pasti banyak ya modus vibrasinya gitu ya. Banyak ya. Nah, kalau hanya 2 benda dan 3 bekas itu hanya 2 ya. Yang kita sebut dengan apa? Kalau bergeraknya seperti ini simetris gitu ya. Nah, yang satu itu apa? Asimetris gitu ya. Ya gitu ya. Nah, ini sebenarnya Anda bisa apa? Bisa gambarkan di sini gaya yang bekerja pada masing-masing benda gitu ya. Dikaitkan dengan apa? Simpangannya nih kalau Anda gunakan apa di sini? Newton ya, Newton ya. Jadi B-nya sama dengan apa di sini? Minus apa di sini? N plus 1 dikurang UN gitu ya. UN ya. UN plus 1 ini adalah simpangan dari partikel yang ke N gitu ya. Terusnya ya. Ya kan karena Anda bisa yang ke N itu mana? Yang ini ya. Nah, yang ke N ini kan apa di sini? Terkait dengan benda yang di depannya dan benda yang di belakangnya gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau dia apa di sini meregang gitu ya. Ya, nanti Anda bisa lihat gaya yang dilakukan oleh partikel yang ini ya arahnya ke sana gitu ya. Nah, kalau yang ini arahnya ke sana ya. Nah, itu kalau Anda selesaikan, nah maka Anda bisa dapatkan apa di sini bentuk persamaan geraknya gitu ya. Nah, tapi tadi seperti tadi ya. Jadi kalau Anda tidak mencari modus vibrasinya, maka bentuk persamaan geraknya itu atau bentuk geraknya jadi kompleks gitu ya. Nah, karena itu nanti Anda harus cari bahwa UN itu harus apa? Berosilasi secara apa? Simple harmonik gitu ya, simple harmonik ya. Nah, supaya dia berosilasi simple harmonik, jadi Anda ambil bentuk seperti eksponennya. Sebenarnya Anda bisa tuliskan sinus atau cosinus ya. Nah, tapi kalau Anda gunakan eksponen, nah ini bentuk eksponensial, maka menyelesaikan jauh lebih mudah ya. Nah, nanti Anda bisa dapatkan apa di sini frekuensinya itu ya tertentu gitu ya, tertentu ya. Ya gitu ya. Nah, ini kalau Anda selesaikan, maka nanti Anda bisa dapatkan hubungan dispersinya gitu antara apa di sini K-nya gitu ya, dan apa di sini omega-nya gitu ya, omega-nya ya. Nah, ini kita sebut dengan hubungan dispersif untuk satu dimensi gitu ya, monoatomik ya. Ya, jadi kalau kisinya itu diatomik, ya ini lain lagi ya. Lain lagi ya. Ya, oke ya. Ya, seperti tadi Anda bisa dapatkan di sini apa fungsi apa di sini rapat keadaannya gitu ya. Terkait dengan frekuensi ya. Nah, kalau di sini di B ya dia tidak apa meneruskan gitu ya, tapi dia sampai sini saja gitu ya. Ada apa di sini frekuensi maksimum yang terlibat gitu ya. Nah, jadi dia bisa lihat di sini. Ini mesti apa? Ini kurvanya kan apa? Kuadratik ya. Kuadratik ya. Anda hanya nggak tahu apa C-nya berapa gitu. Nah, tapi C-nya dengan mudah Anda bisa cari ya. Bisa cari ya. Dari apa di sini jumlah partikelnya ya. Jumlah partikelnya. Nah, akhirnya C-nya dapat ya. Nah, ini mungkin nggak terlalu krusial. Nah, saya bisa lanjutkan. Nah, jadi energinya itu berapa? Nah, energinya tadi apa? Jangan lupa ya, setiap apa fononnya itu mempunyai energi apa? H kali apa frekuensinya ya. Jadi mirip seperti foton ya, foton ya. Nah, ini adalah apa di sini fungsi distribusinya gitu ya, yang menggambarkan berapa banyak partikel yang memiliki frekuensi ini F apa nu sampai nu plus ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, Anda tinggal masukkan saja. Nah, ini Anda hitung gitu ya. Nah, seperti. Nah, ini yang menariknya apa di sini? Ini masih ada tulisannya. Jadi kalau misalnya ini Anda hitung gitu ya, hitung untuk apa di sini temperatur yang tinggi gitu ya. Nah, untuk temperatur yang tinggi, kalau Anda cari, maka CV-nya itu konstan, yaitu apa di sini sama dengan 3 kali R ya, 3 kali R ya. Ini mungkin Anda pernah belajar ya.
3R ya. Nah, kalau temperaturnya apa di sini rendah gitu ya, rendah ya. Nah, maka Anda bisa lihat di sini hubungannya dengan temperaturnya ini jadi apa? Pangkat 3 gitu ya, pangkat 3 gitu ya. Pangkat 3 ya. Nah, ini eksperimen diperoleh seperti ini. Jadi kalau untuk temperatur yang rendah gitu ya, yang rendah maka dia jadi apa? Pangkat 3 gitu ya terhadap apa? Temperatur gitu ya. Nah, tapi kalau temperaturnya tinggi, nah dia konstan. Ya kan cocok ya? Cocok ya. R ini apa di sini berbanding lurus dengan T pangkat 3 ya, pangkat 3 ya. Nah, jadi sekali lagi ya. Jadi dengan menggunakan apa? Mekanika statistik gitu ya. Ya seperti yang saya jelaskan pada awal. Nah, Anda bisa mengungkapkan lebih detail ya, lebih detail ya dan ya apa lebih sesuai gitu ya, lebih sesuai ya. Dan Anda bisa paham mekanismenya ya, mekanisme. Oh, berarti betul ya. Jadi itu terkait dengan apa? Vibrasi ya, vibrasi ya. Dan vibrasinya itu bisa Anda kaitkan dengan apa tadi? Fonon ya, fonon. Ya, jadi mirip dengan foton ya. Tapi kalau foton itu terkait dengan apa? Dengan gelombang elektromagnetik ya. Nah, kalau fonon ini terkait dengan apa? Dengan apa di sini? Ya, vibrasi dari apa? Atom-atomnya ya, vibrasinya ya. Nah, vibrasinya itu terkait dengan apa? Thermal gitu ya, thermal. Ya, jadi Anda bisa lihat fenomena yang sama gitu ya. Jadi kalau saya punya foton gitu atau fonon gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi Anda bisa apa di sini ketahui bagaimana distribusinya ya. Nah, dari distribusi tersebut Anda bisa apa? Ya, bisa mencari banyak hal gitu ya. Sehingga Anda bisa memprediksi gitu ya atau di sini mengungkapkan sesuatu dengan lebih apa? Lebih baik ya, lebih baik ya. Ya, mungkin Anda pernah belajar apa? Termodinamika ya. Ya, kita tahunya yang ini saja gitu ya. Tapi yang di sininya bagaimana ya nggak tahu ya. Ya, contohnya misalkan apa? Di atomik gitu ya, di atomik kalau dipanaskan gitu ya, dipanaskan kira-kira kapasitas termalnya ini gimana gitu, spesifik kapasitas gimana? Ya kan Anda tahunya ya mula-mula sekian gitu. Nanti begitu dipanaskan dia jadi sekian. Nah, ini gimana fungsinya? Ya, gambar aja gitu ya. Dan seterusnya gitu. Dinaikkan lagi ya nanti berubah lagi. Nah, tapi bagaimana persisnya gitu ya bentuk dari apa di sini kebergantungan dari C-nya ini Cp gitu ya terhadap apa temperatur gitu ya. Nah, fisika statistik bisa menjelaskan hal tersebut dengan baik ya. Nah, ini seperti yang dicontohkan gitu ya. Nah, jadi kalau yang saya tuliskan ini, yang saya gambarkan ini adalah apa? Data teoritisnya ya. Nah, eksperimennya nanti kelihatan. Ya. Nah, kayak gini ya. Nah, berarti kan fisika statistik bisa memplot, gitu ya, memplot datanya ini ya dengan baik, gitu ya, dengan baik ya. Ya, gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada aplikasinya yang lain ya. Ini aplikasi yang dekat dengan apa yang sudah Anda ketahui, gitu ya. Nah, yang lainnya mungkin nanti kita bisa apa bahas ya minggu depan ya. Dibahas mungkin oleh Pak Oki atau oleh Bu Dina ya, Dina ya. Nah, Anda juga bisa cari ya di YouTube gitu ya. Ya, misalkan aplikasinya apa gitu ya. Nah, Anda bisa cari ya. Nah, nanti kalau di YouTube itu Anda bisa lihat ada apa? Ada demo atau film yang apa yang menarik gitu ya. Nah, kalau ini kan hanya kurva-kurva kelihatannya tidak menarik ya. Kecuali emang Anda ingin tahu secara detail ya. Nah, ini baru menarik ya.
Ya gitu ya. Jadi tolong Anda coba cari gitu ya. Kata kuncinya sih sederhana gitu ya. Misalkan Anda tulis Bose-Einstein gitu ya. Gas gitu ya. Nah,